pembelajaran kita. Namun sebelum itu kita akan mulai dengan doa. Kita satu hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Bapa pada saat hari ini Bapa, kami akan memulai setiap pembelajaran kami Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian dan hikmat ya Bapa untuk bisa mengerti setiap pembelajaran kami Bapa. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, Abang sapa sekali lagi shalom untuk kita semua anak-anak. Baik, pada saat hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Kita akan mempelajari tentang kasih. Nah, di sini sebelum Abang memulai pembelajaran, siapa yang tahu mengenai kasih? Ada yang tahu? Kasih. Ya, mengenai kasih, jika ada yang belum tahu, kasih ini merupakan sesuatu perbuatan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan kita anak-anak. Nah, jika kalau ada seseorang yang mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan dirinya sendiri, itu merupakan perbuatan kasih anak-anak. Ya, kita tulis di sini ya. K-A-S-I-H. Kasih. Berbicara mengenai kasih kan ada lagunya itu kan anak-anak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Nah, itu lagunya seperti itu anak-anak. Jadi kasih itu bukan hanya mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan kita anak-anak, tetapi kasih ini juga merupakan suatu bentuk kepedulian dan juga mengendalikan diri. Ya, kalau kita misalnya melihat orang lain sedang kelaparan ataupun sedang dalam kesusahan, kita bantu, itu merupakan suatu bentuk kasih. Misalnya nih, ada kita membeli suatu jajan, terus jajannya lebih, terus kita tengok teman kita lagi lapar. Nah, disitulah bentuk kasih. Kasih kita berbagi jajan tersebut kepada teman kita. Nah, disitulah bentuk kasih. Nah, sama juga kalau misalnya ada teman-teman yang lagi kesusahan, teman-teman yang lagi dalam kepahitan hidup ataupun dalam kesusahan belajar, maka kita harus membantunya anak-anak ya. Karena itu merupakan bentuk kasih seperti itu. Jadi itulah kasih. Kasih juga tidak hanya berbentuk seperti kepedulian dan juga tidak hanya bentuk berbagi, tetapi kasih itu merupakan suatu bentuk nyata, bentuk bagaimana kita menyatakan kesalahan orang lain, menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak benar. Contohnya, kalau misalnya adik-adik, ada teman-teman adik-adik yang mencontek, ada teman-teman adik yang mencuri, tapi adik-adik melihatnya secara nyata. Nah, terus adik tegur, misalnya, oh nggak boleh kayak gitu. Nah, itu bentuk kasih yang nyata. Itulah bentuk kasih. Jadi kasih itu tidak hanya bentuk kepedulian, tidak hanya berbentuk berbagi dan juga lain sebagainya. Tetapi kasih ini bisa juga dinyatakan kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, kita tegur, terus kita kasih tahu, oh itu tidak boleh. Nah, itu bentuk kasih. Sehingga orang-orang teman-teman kita bisa kembali kepada jalan yang benar, sehingga ia tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, dalam kasih ini anak-anak, kita melihat suatu tokoh yang sangat diteladani, yang kita imani, yaitu Yesus Kristus. Tokoh yang sangat kita imani dalam hidup kita sehari-hari mengenai kasih ini adalah Yesus Kristus anak-anak. Ya, Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita imani, yang kita percayai bahwa ialah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Bayangkan adik-adik, Tuhan yang sangat mengasihi kita, Ia rela dikorban, Ia rela menderita di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Bayangkan adik-adik, seharusnya kitalah yang menerima hukuman dosa itu, tetapi Dia, Yesus Kristus, mengasihi kita, sungguh sangat mengasihi kita. Maka dari itu Ia datang ke dunia ini, ke bumi ini, sehingga Ia menderita di atas kayu salib. Ia mengajarkan hal-hal yang benar kepada orang banyak. Itulah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita anak-anak. Itulah bentuk kasih. Dan kita harus meneladani kasih ini
seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Nah, Yesus Kristus tadi. Nah, adik-adik, kita mesti tahu apa sebenarnya, apa alasan kita mengasihi orang lain, apa alasan kita untuk mengasihi orang lain. Kita harus tahu itu, adik-adik. Kita mengasihi orang lain itu pertama karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu kepada kita. Makanya itu kita perlu mengasihi orang lain, kita perlu mengasihi sesama kita karena Allah sendiri sudah mengasihi kita, anak-anak. Maka dari itu kita harus bisa mengasihi sesama kita. Itu alasan pertama kita harus mengasihi sesama kita. Kasih tadi. Kemudian yang kedua, adik-adik, kita mengasihi karena itu merupakan suatu bentuk perintah Tuhan kepada kita. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, kasihilah Tuhanku, karena itu merupakan hukum yang terutama dan utama. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan itulah merupakan hukum yang kedua. Nah, hukum kasih inilah yang menjadi perintah Yesus kepada kita, bahwa mengasihi ini merupakan suatu hal yang penting. Kasih tadi, anak-anak. Ya, itu alasan yang kedua mengapa kita perlu mengasihi. Dan yang ketiga, anak-anak, kita mengasihi karena itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Bentuk kecintaan kita. Bagaimana kita mencintai Tuhan? Ya, kita harus bisa mengasihi sesama kita, anak-anak. Mengasihi sesama kita, berbagi, peduli, menyatakan hal yang tidak benar atau menyatakan yang salah, dan juga mendahulukan kepentingan orang lain, berbuat kasih, berbuat baik. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, anak-anak. Ya, itu juga menjadi suatu bentuk kecintaan kita kepada Tuhan, anak-anak. Kasih tadi. Kemudian yang keempat adalah kita mengasihi sesama itu sebagai kita melihat Yesus dalam diri kita dan juga diri orang lain. Itu alasan kita mengapa kita perlu mengasihi. Ya, bahwa saat kita mengasihi sesama kita, di situ juga kita melihat Yesus dalam diri kita. Bagaimana Yesus mengasihi, bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang kasih, maka kita perlu meneladani kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mengenai kasih tadi. KASIH. Dan kita harus meneladani dirinya dalam hidup kita sehari-hari, dan kita harus meneladani Yesus Kristus sebagai tokoh teladan kasih kita. Jadi seperti itu. Ya, maka dari itu kita tidak boleh memiliki sikap yang iri, memiliki sikap yang jelek, itu nggak boleh. Kita tidak boleh berantem, dan juga kita kalau misalnya ada teman kita yang salah dalam berbuat atau mencontoh misalnya kita uang, terus kita diam aja, nah itu nggak boleh, adik-adik. Itu bukan merupakan bentuk kasih. Karena kasih yang nyata itu bila kita menegur teman kita yang salah atau menyatakan teman kita yang salah, harus ditegur dengan baik-baik. Itu merupakan contoh kasih yang nyata, adik-adik. Nah, kita mengasihi sesama seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, harus bisa mengasihi sesama kita. Jadi intinya, anak-anak, kasih itu merupakan pelajaran Kristen yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Tuhan, harus bisa mengasihi kita. Peduli dengan sesama, berbuat baik, dan juga menegur yang salah. Itu merupakan suatu bentuk kasih dalam hidup kita sehari-hari. Jadi inti pembelajaran kita pada hari ini, kita harus bisa mengasihi sesama kita sebagaimana Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Oke? Baik, seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami sudah mempelajari bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Dan pada saat ini Bapak, kami akan pulang, kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memahami setiap pembelajaran kami Bapak. Inilah Bapak, mampukan kami untuk kami bisa meneladani kebenaran firman Tuhan dan pembelajaran kami, bahwa kita harus mengasihi sesama kami manusia dan juga kepadamu ya Tuhan. Nah itu dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Shalom.